Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Brak! Ella yang sedang menikmati waktu berendamnya di dalam bathtub langsung terlonjat kaget saat mendengar suara pintu yang didobrak paksa. Dirinya sudah hafal bahwa pasti Steve yang melakukan itu. Ia pun tidak menghiraukan dan kembali melanjutkan mandinya. Namun saat dirinya hendak memakai bathrobe, tiba-tiba Steve menariknya hingga membuat Ella hampir kehilangan keseimbangan. Dek! Entah mengapa, kini tiba-tiba Ella merasa sangat takut melihat sorot mata tajam Steve saat ini, begitu tajam dan terlihat semakin menyeramkan. Sayang, desis Ella menelan salivannya dengan kasar. Siapa yang menyuruhmu mengganti mawar ibuku? Tanya Steve pelan namun begitu dingin dan tajam. Kenapa? Ucap Ella malah balik bertanya. Padahal maksudnya ia bertanya mengapa Steve tiba-tiba berubah begini. Tidak seperti pagi tadi saat dirinya hendak bekerja, begitu hangat dan menenangkan. Sangat berbeda dengan saat ini, begitu dingin dan menyeramkan. Apakah hanya karena mawar, padahal dirinya sudah meminta izin langsung pada Nyonya Melanie? Lalu mengapa Steve terlihat semarah ini? Batin Ella. Jawab aku, Daniela, bentak Steve mendorong tubuh Ella hingga membuat gadis itu terjerembab ke lantai. Sikunya sedikit berdarah akibat terbentur bathtub, namun Ella tidak menunjukkan ekspresi kesakitan sama sekali. Fokusnya kini hanya pada wajah Steve yang terlihat begitu marah. Mengapa? Batin Ella selalu bertanya-tanya. Sementara Steve yang memang sedang dikuasai amarah, jiwa iblisnya muncul kembali. Ia yang melihat Ella masih biasa saja walau sikunya berdarah membuat amarahnya semakin membuncah. Dengan cepat ia langsung menjambak rambut Ella dan mendongakkannya agar menatap wajahnya. Hingga kini wajah keduanya saling menatap begitu dekat. Sudah kukatakan berkali-kali bukan? Jangan pernah mencoba merubah apapun. Dan sudah kukatakan tadi pagi agar kau istirahat di kamar, bukan malah mengganti dan mendekor pondok sesuka hatimu. Ucap Steve dengan mata menyorot tajam pada Ella. Ella sama sekali tidak berekspresi, matanya masih fokus tak berkedip menatap lekat mata Steve, hingga akhirnya setetes air mata lolos begitu saja melintasi pipi mulusnya. Dek! Steve yang melihat air mata Ella seketika tersadar dan langsung menjauhkan dirinya dari Ella. Kini tubuh Ella polos, tak tertutupi benang sehelai pun. Tubuhnya luruh dan terjatuh ke lantai. Steve yang melihat tubuh Ella lemas dan tak berdaya pun segera mengangkatnya dan membawanya ke tempat tidur. Wajah marahnya kini langsung berubah menjadi panik saat melihat air mata Ella. Tidak bisakah kau bertanya dengan pelan dan lembut padaku? Tanya Ella begitu lemah sebelum akhirnya ia menutup matanya dan tak sadarkan diri. Sayang, Steve menepuk-nepuk pipi Ella berkali-kali. Ia semakin panik saat melihat Ella tak sadarkan diri. Sayang, bangun. Ella, bangun. Ella, aku tidak mengizinkan kamu untuk pingsan. Cepat bangun Ella, sayang. Seru Steve begitu panik. Ia pun dengan cepat mengambil ponselnya dan menghubungi John. Cepat kau bawa Marcel kemari, sekarang, bekik Steve saat sambungan teleponnya diangkat oleh John. Dan belum sempat John menjawab, bosnya langsung mematikannya sepihak begitu saja. Tuan, aku lelah mengumpatmu terus-menerus, gumam John yang hendak merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Terpaksa ia urungkan dan segera bersiap mengganti pakaian lagi. Kurang dari 20 menit, kini John sudah tiba di rumah Steve dengan membawa seorang dokter yang sama sepertinya. Terus mengumpat Steve dalam hati. Tentu saja dalam hati. Ia masih memiliki rasa takut bila nyawanya melayang hanya gara-gara ketahuan mengumpat Steve. Kenapa kau lama sekali? Satu kata pembuka yang diucapkan Steve saat John dan Dr. Marcel membuka pintu kamar.
Kau apakan dia sampai begini? Satu kata juga yang langsung Dr. Marcel ungkapkan saat melihat wajah Ella yang begitu pucat. Mana aku tahu, cepatlah kau periksa dia, kata Steve tanpa mau menyingkir dari sisi Ella. Kau menyingkirlah biar aku bisa memeriksanya, ucap Dr. Marcel menghela nafasnya berat. Tidak, sekarang cepat periksa dia, jangan banyak bicara, katanya datar. Jangan buka selimutnya, seru Steve saat Marcel hendak membuka selimut yang membungkus tubuh Ella. Lalu bagaimana aku memeriksanya? Bila aku tidak membuka selimutnya, aku harus mengecek denyut nadi dan jantungnya. Mana bisa aku memeriksa bila tertutup selimut setebal ini? Ucap Dr. Marcel menahan geram. Ya, lihat saja dari wajahnya, kata Steve asal sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ya, kau pikir aku itu dukun atau paranormal yang bisa memeriksa pasien hanya dengan melihat wajahnya? Sungguh Dr. Marcel yang sudah tak bisa menahan kesalnya lagi. Tampak Marcel begitu geram dan frustasi dengan laki-laki yang ada di depannya ini, sahabat sekaligus sepupunya yang begitu laknat dan tak pernah memikirkan siapapun. Bila ada kesempatan, dirinya sangat ingin membasmi laki-laki tersebut agar tak selalu menyusahkannya. Cepat periksa, apa kau tak melihat wajahnya yang sudah pucat, hah? Bentak Steve saat melihat bibir Ella semakin membiru. Marcel pun langsung menjerit frustasi. Kini dirinya tidak takut sama sekali pada Steve. Ia sudah benar-benar frustasi dibuatnya. Lo pegang ini dan letakkan di dadanya, ujar Dr. Marcel mengulurkan ujung stetoskopnya pada Steve. Dan Steve yang mengerti pun langsung menuruti perintah Marcel. Ke kanan sedikit, ke atas ya. Geser sedikit ke kiri. Ya, di situ, kata dokter mencoba fokus mendengarkan detak jantung Ella. Sekarang keluarkan tangan dia. Boleh aku menyentuhnya, karena ini tidak pakai alat seperti itu, dan indera perasa tak bisa ditransfer. Cibir Dr. Marcel membuat Steve langsung mendengus. Sementara John yang berada di ambang pintu berusaha menahan tawanya melihat kekonyolan bosnya. John, aku tak memberimu izin untuk tertawa, kata Steve datar tanpa menatap sang empunya, membuat John sedikit tersentak, lalu ia segera menetralkan dirinya agar tak tertawa. Dia kelaparan dan kelelahan. Berapa kali kau habis menggempurnya semalam? Dan apakah kau sudah jatuh miskin hingga tak sanggup memberinya makan? Kalau begitu, biar aku yang mengurusnya. Bagaimana? Tawar Dr. Marcel, membuat Steve langsung membulatkan matanya dengan sempurna. Langkahi dulu mayatku, baru kau bisa membawanya. Karena kau sudah berhasil mengalahkanku, maka berarti kau bisa menjaganya melebihi aku, kata Steve dengan wajah datarnya. Daripada anak orang kau siksa dan tak kau kasih makan. Steve, lihatlah betapa polosnya gadis ini. Mengapa kau masih tega menyiksanya? Bahkan kau tak sampai memberinya makan. Dr. Marcel menghela nafasnya berat, sementara Steve tampak acuh dan sedang berpikir mengapa Ella bisa kelaparan. Pintu keluar masih berada di tempatnya. John, antar makhluk ini kembali ke asalnya, ujar Steve datar tanpa menatap kedua manusia yang tak ia inginkan itu. Terima kasih, makhluk ini sangat terharu, ucap Marcel menyindir. Lalu ia mengambil kasar tasnya dan segera berlalu meninggalkan kamar Steve dengan mulut yang terus mengeluarkan umpatan kasar. Brak! Steve membuka paksa kamar Jasmine saat malam hari. Ella masih berada di kamarnya dan belum sadarkan diri. Tadi ia sudah menyuruh John agar memeriksa kejadian di rumah. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat Jasmine lah di balik semuanya. Ia memang tahu bahwa adiknya tidak menyukai Ella. Dan tidak hanya sekali ia melihat Jasmine berbicara ketus pada Ella. Namun Steve masih diam dan berpura-pura tidak mengetahuinya. Hingga saat dirinya melihat beberapa video di mana Jasmine berani melukai Ella, amarahnya langsung naik dan ia segera menghampiri adiknya untuk meminta penjelasan dan pengakuan. "Kakak," seru Jasmine terkejut saat pintunya didobrak oleh kakaknya.
Jelaskan, kata Steve datar. Jelasin apa sih, Kak? Tanya Jasmine belum mengerti. Jasmine, bentak Steve marah dan langsung membuat Jasmine tersentak. Kini dirinya baru mengerti arti kedatangan Steve ke kamarnya dengan ekspresi marah saat dirinya melihat keberadaan John di ambang pintu kamarnya. Gadis kampung itu, tebak Jasmine tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jasmine, jangan menguji kesabaranku, ucap Steve mengingatkan. Kenapa sih kakak berubah sama Jasmine? Kakak gak sayang lagi sama Jasmine. Kakak lebih mentingin dia daripada Jasmine, teriak Jasmine pada akhirnya. Dan kini air matanya mulai lolos dari bendungan matanya. Jasmine cemburu, Jasmine iri karena kakak selalu mementingkan dia. Jasmine tidak suka sama dia, Kak. Dia cuma gadis kampung yang miskin, yang hanya menginginkan harta kakak. Kakak terlalu mendewakan dia, semua selalu tentangnya. Bahkan kakak tidak pernah lagi mau melihat ke arah Jasmine. Kakak gak peduli lagi sama Jasmine. Isak tangis Jasmine pecah. Semua rasa yang ia pendam selama ini akhirnya kini berani ia ungkapkan pada sang kakak. Kamu bukan anak kecil lagi, dan harusnya kamu sudah bisa membedakan itu, kata Steve masih datar. Namun tangannya sudah terkepal kuat dan siap menonjok siapapun atau apapun. Justru karena aku bukan anak kecil, asal kakak tahu, dia hanya pura-pura lugu di depan kakak. Dia cuma pura-pura polos, pada kenyataannya dia tak sebaik yang kakak lihat. Itu bukan urusanmu, jawab Steve. Jasmine adik kakak, sementara dia bukan siapa-siapa kakak. Tinggalkan rumah ini. Mulai besok pagi, aku tidak mau lagi melihat kamu di sini. Bila kamu hanya menyakiti Ella, tinggallah di rumah Oma. Jangan pernah kemari lagi, dan jangan menguji kesabaranku lebih dalam lagi. Setelah mengatakan itu, Steve pun memilih pergi meninggalkan Jasmine yang masih menangis terisak di lantai dengan bertumpu tempat tidurnya. Bahkan kakak mengusirku gara-gara cewek sialan itu. Jasmine meremas spraynya untuk meluapkan amarah. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan berakhir seperti ini. Andai Kak Mawar masih ada, ucapnya lirih. Lalu ia segera beranjak dan meninggalkan rumah sebelum pagi. Saat dirinya menuruni tangga, tanpa sengaja ayahnya melihatnya menangis seperti itu. Merasa tak tega, akhirnya Jasmine pergi dengan ayahnya menuju rumah orang tua Melanie. Rumah yang lumayan jauh dari rumah milik Steve. Rumah itu sudah lama tak ditempati. Tepatnya saat setelah Oma Steve meninggal dunia, dan bukan tanpa alasan juga Steve menyuruh Jasmine meninggalkan rumah. Ia tidak ingin lepas kontrol dan membunuh gadis yang sudah ia anggap sebagai adik tersebut. Maaf, karena pada akhirnya aku tidak bisa selalu menjaga bunga itu, gumam Steve begitu lirih. Kini dirinya menatap hampa pada tanaman yang rusak dan beberapa layu.